Berbagai spanduk ucapan terima kasih Jokowi terpasang di berbagai jalan utama dan Videotron klaim keberhasilan dari berbagai sisi dipamerkan tak luput juga dari sisi ekonomi. Di sisi lain data BPS menunjukkan penurunan populasi kelas menengah jadi calon kelas menengah dan kelompok rentan menurun cukup signifikan. Lalu benarkah capaian ekonomi dan pembangunan era Jokowi telah dinikmati semua lapis masyarakat? Kita akan membahasnya dengan ekonom sekaligus Direktur Riset Kor Peter Abdullah. Selamat sore Bang Peter. Selamat sore Mbak Diana. Bang Peter, sejumlah survei menunjukkan tren positif kondisi ekonomi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebut saja Litbang Kompas per Juni 2024 ada 65,1% yang menyebut dalam kategori baik. Kemudian indikator survei terbaru pada Oktober menyebutkan 44,8% responden mereka menyebut kondisi ekonomi Indonesia dinilai sedang. Benarkah kita bisa benar-benar berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo di sektor ekonomi? Kalau berterima kasih, saya kira sudah sewajarnya untuk kita berterima kasih kepada pemimpin kita. Tetapi kita juga harus mengatakan sejujurnya bahwasanya di samping ada beberapa yang bisa kita katakan sukses, tetapi banyak hal ya yang harus kita akui juga gagal. Ya, jadi kita harus objektif dan jujur. Ya, karena hanya dengan objektif dan jujur, maka kita bisa melangkah ke depan menjadi lebih baik. Ya. Karena kalau kita tidak jujur, maka kita tidak akan melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Ya. Dalam catatan saya, memang banyak hal, ya beberapa programnya Pak Jokowi berjalan baik, seperti terutama pembangunan infrastruktur. Ya. Tetapi banyak juga program-programnya Pak Jokowi yang tidak berjalan dengan baik. Contohnya adalah tol laut, ya. Kemudian itu kan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan di awal. Kemudian ada food estate, ya. Ini adalah program-program yang tidak cukup berhasil atau bahkan disebutkan kita simpulkan gagal. Nah, di ujungnya ini apa yang kita lihat di dalam berbagai indikator ekonomi, ya. Target pemerintahan Jokowi sejak awal itu adalah perekonomian meroket, pertumbuhan 7%, ya. Tetapi itu tidak tercapai dan kemudian itu tertuang di dalam berbagai indikator ekonomi yang kita rasakan sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran 5% dan kemudian bahkan kita mengalami sempat terpuruk karena ada pandemi. Sekarang jumlah kelas menengah kita menurun, ya banyak indikator-indikator ekonomi kita yang menegaskan bahwasanya perekonomian kita di bawah pemerintahan Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi sudah melakukan banyak hal, tetapi bisa kita sebutkan sebagai tidak beranjak, stagnan. Ya, perekonomian hanya bertumbuh di kisaran 5%, itu kita menyebutnya stagnan. Kita menyebutnya gagal, bahkan sering disebut sebagai joke ya di antara para ekonom. Kalau pertumbuhan ekonomi kita hanya 5%, berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa. Ya, menggarisbawahi bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya tidak banyak ya berdampak terhadap perekonomian kita. Ya, jadi kalau saya mengatakannya harus kita menyebutnya ini adalah kegagalannya Pak Jokowi, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berterima kasih kepada Pak Jokowi. Kita tetap berterima kasih kepada Pak Jokowi, tetapi kita menyebutkan bahwasanya kegagalan ini menjadi sebuah pembelajaran agar supaya pemerintahan baru bisa belajar dari kegagalan itu untuk bisa lebih berhasil dibandingkan Pak Jokowi. Ya, kita tahu bahwasanya Pak Prabowo ininya kampanyenya kan menyebutkan akan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Ya, temanya adalah keberlanjutan. Tetapi keberlanjutan yang tidak menambahkan nilai lebih baik itu saya kira bukan itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo pasti akan, dan itu sudah terlihat di target Pak Prabowo yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8% menuju Indonesia maju. Itu berarti Pak Prabowo melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan perbaikan-perbaikan, dengan penyempurnaan-penyempurnaan, dengan mengakui mana yang gagal, mana yang harus diperbaiki.
Saya kira demikian, Mbak Dian. Bang Peter, dari semua deretan yang Anda bilang sebagai berjalan dengan baik lah, sebut saja soal infrastruktur dan lain sebagainya, capaian apa yang Presiden Jokowi lakukan dari sektor ekonomi yang paling gemilang begitu? Karena kita tahu bahwa sekitar 2018, 2020 ini ada badai COVID-19. Apakah memang pertumbuhan ekonomi di angka 5% ini adalah prestasi? Karena disebutkan bahwa capaian Presiden Joko Widodo yang tidak mencapai pertumbuhan ekonomi 7% itu dikarenakan kondisi pandemi COVID begitu, Bang? Saya kira yang catatan terbaik dari Pak Jokowi, saya kira adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu adalah capaian terbaik dari Pak Jokowi yang kalau kita bandingkan dengan presiden-presiden tersebelumnya, itu jelas Pak Jokowi melakukan yang extraordinary, ya sangat-sangat bagus ya karena beliau mampu untuk secara tegas ya mengawal pembangunan infrastruktur itu dan merata ya dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar terasa merata. Di eranya Pak Jokowi lah kita merasakan jalan tol dibangun di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Ya, jadi demikian juga pembangunan misalnya kereta api itu termasuk juga dibangun di Sulawesi. Belum lagi kita ngomongin jalan desa, ngomongin pelabuhan, bandara. Itu benar-benar secara masif dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu tidak dilakukan di presiden-presiden sebelumnya. Tetapi itu tidak cukup, ya. Itu yang harus menjadi catatan. Itu tidak cukup karena Pak Jokowi hanya membangun secara fisik, tetapi Pak Jokowi melupakan mesin ekonomi, ya mesin ekonomi kita yang tidak berjalan baik, sistem perekonomian kita yang mengalami berbagai permasalahan, inefisiensi, ekonomi, birokrasi yang tidak kunjung baik. Ini lupa ya. Dan kemudian jangan seperti yang disampaikan juga oleh Bu Hendri tadi di dalam pengantar tadi, kita mengalami deindustrialisasi dini. Ya. Ini harus menjadi sebuah catatan besar ya karena perekonomian kita tidak mungkin bisa maju ke depan tanpa didukung oleh industri yang baik ya. Sekarang kita sudah mengalami proses deindustrialisasi dini begitu panjang yang proses itu sama sekali tidak disentuh ketika di masanya Pak Jokowi. Tidak ada upaya untuk menahan penurunan kontribusi dari sektor industri. Ya. Nah ini berbagai persoalan-persoalan ekonomi ini hendaknya yang kemarin di eranya Pak Jokowi tidak begitu diperhatikan, hendaknya di eranya Pak Prabowo ini menjadi sesuatu yang menjadi fokus. Ya. Karena hanya dengan kita memperbaiki sistem ekonomi, memperbaiki mesin ekonomi, membangun kembali industri, kita bisa mewujudkan apa yang ditargetkan oleh Pak Prabowo, yaitu pertumbuhan ekonomi 8%. Tanpa itu, tanpa perbaikan di mesin ekonomi, tanpa perbaikan di sistem ekonomi, saya kira kita akan sangat sulit mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oke, Bang, pada 16 Agustus lalu Presiden Jokowi kan mengklaim pembangunan selama 1 dekade itu telah menyentuh semua lapisan masyarakat. Tapi data BPS menyebut lain, Bang. Kelas menengah Indonesia, saya mau soroti spesifik ke kelas menengah Indonesia, ini disebutkan semakin sulit kaya dan mudah jatuh miskin. Tercatat di data BPS ini kelas menengah turun dari yang tadinya jumlahnya 57,33 juta jadi 47,85 juta. Ini artinya turun dari kelas menengah ke kelas calon menengah dan juga kelompok rentan. Ada apa sih Bang dengan Presiden Joko Widodo dan kelas menengah? Apakah memang kebijakan-kebijakan ekonomi, sentimen-sentimennya ini jauh lebih fokus kepada kelas bawah sehingga kelas menengah menjadi yang terjepit atau tidak kurang diperhatikan atau seperti apa Bang Peter? Ya yang terjadi ya saya sebutkan tadi Mbak Diana ya karena kita fokusnya pada fisik ya kita tidak menyentuh bagaimana perekonomian itu berjalan, sistem yang berjalan ya sehingga apa yang terjadi adalah ketika sistem itu tidak diperbaiki hanya menguntungkan tanda kutip ya menguntungkan pada kelompok atas ya. Ya sederhananya begini, dengan pada suatu sistem ekonomi
dengan suku bunga yang sangat tinggi seperti sekarang ini, yang diuntungkan sudah pasti adalah mereka yang memiliki uang, mereka yang punya modal. Ya, mereka bisa bertambah kaya hanya dengan bermain rente, yang mengandalkan rente. Perekonomian kita sangat rente. Ya. Jadi karena memang suku bunganya demikian tinggi. Investasi tidak berjalan, pembukaan lapangan kerja tidak terjadi. Maka yang terkorbankan itu adalah kelompok bawah. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mereka tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, ya, karena sistem perekonomian kita yang sangat berpihak kepada kelompok pemodal, kelompok atas, yang hanya dengan menanamkan uangnya di pasar keuangan mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan yang demikian besar. Nah, sistem inilah yang tidak diperbaiki, tidak dibangun pada masa 10 tahun terakhir ini atau bahkan pada masa sebelumnya. Ini yang menyebabkan ya iklim investasi kita atau minat investasi kita demikian rendah, ya, dan ujung-ujungnya tidak cukup membangun sektor bawah dan menengah kita. Sektor menengah kita walaupun cukup besar tapi rapuh, dan itu terbukti pada tahun-tahun terakhir ini, yang kemudian di tengah kondisi yang terus-menerus tidak membaik, ya, dan mereka kehilangan pekerjaannya. Kita di balik turunnya angka kelas menengah ini kan adalah angka-angka PHK yang begitu besar. Ya, mereka turun dari kelas menengah menjadi kelas bawah, ya, di rentan, itu disebabkan mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan itulah hasil dari ketika kita mengabaikan berjalannya sebuah sistem ekonomi. Oke, dari semua warisan ataupun pesan-pesan yang disampaikan Jokowi ke pemerintahannya Pak Prabowo, misalnya ada soal hilirisasi, kemudian juga ada soal keberlanjutan IKN, tapi juga ada warisan utang, Bang. Warisan utang tahun depan saja yang harus dibayarkan ini mencapai 800,33 triliun rupiah, Bang Peter, tak termasuk beban bunga yang harus dibayar. Nah, tantangan terbesar estafet Jokowi ke Prabowo, benarkah adalah utang negara atau justru pembenahan sistem yang tadi Bang Peter sebutkan? Saya selalu mengatakan, ya, persoalan kita bukan pada jumlah utang, ya, karena kalau utang kita, ya, ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya, baik secara nominal maupun secara rasio, utang kita nggak ada masalah. Ya. Undang-undang kita sendiri itu memberikan batasan di mana kondisi utang kita sendiri masih jauh di bawah batasan aman yang disebutkan di dalam undang-undang kita. Ya, undang-undang kita menyebutkan utang pemerintah itu dibatasi 60% dari PDB. Sementara posisi kita sekarang ini 40%. Artinya secara undang-undang masih aman. Ya. Dan itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kondisi utang kita tidak bermasalah. Ya. Utang kita bermasalah itu adalah ketika kita bicara tentang cost, beban dari utang. Ya. Karena utang kita itu surat utang kita itu menanggung beban bunga yang cukup tinggi. Berbeda dengan negara-negara lain yang beban bunganya itu rendah. Ya, kita tahu lah yang surat utang pemerintah di Amerika ataupun di Jepang itu jauh di bawah, ya, di kisar, bahkan Jepang itu di kisaran 1%, sekitar itu, ya, tidak 2%. Sementara kita sampai 7%, jauh. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Vietnam pun beban utang kita ya itu besar. Nah, ini yang harus kita perbaiki, dan itu sangat terkait dengan sistem ekonomi yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi perbaikan sistem itu akan memperbaiki juga beban utang, akan memperbaiki beban fiskal. Perbaikan sistem itu mutlak yang harus kita lakukan apabila kita menginginkan perbaikan ke depan. Oke, baik, terima kasih Peter Abdullah, ekonom sekaligus Direktur Riset Core yang sudah membahas soal bagaimana capaian ekonomi Presiden Joko Widodo dan PR ke depan bagi estafet selanjutnya yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selamat sore Bang, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore.